Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami memerlukan kuasa Roh Kudus, bantu kami agar kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan mempelajari satu pelajaran yang baru mengenai bait suci. Nah, apa itu bait suci? Nah, bait suci Israel. Kita akan mempelajari apa tujuannya, fungsinya apa saja yang terjadi di dalam bait suci, dan mengapa kita perlu mempelajari bait suci. Oke, sebelumnya mari kita lihat di sini. Cara perbaktian. Pada zaman dahulu, umat Tuhan memiliki cara berbakti atau menyembah Tuhan melalui mesbah batu. Contohnya Nuh, Abraham, Ishak. Mereka membuat mesbah dari batu dan melakukan peribadatan mereka, ibadah mereka. Fungsi mesbah adalah untuk mengorbankan atau membakar korban bakaran kambing dan domba. Nggak boleh binatang yang lain dan juga lembu untuk keselamatan manusia. Caranya mereka potong itu domba, bakar di atas mesbah untuk pengampunan dosa mereka. Nah, setelah itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun suatu tempat, yaitu bait suci. Bait suci atau kemah suci untuk peribadatan. Apa tujuannya? Nah, lihat di sini. Keluaran 25 ayat 8. Tuhan berfirman, "Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku atau bait suci bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka." Oleh karena itu, kita bisa lihat dan mengerti bahwa tujuan pembuatan bait suci adalah agar Allah dapat hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi bangsa Israel ketika mereka mengembara di padang gurun menuju tanah Kanaan selama 40 tahun, Musa mendirikan satu tempat ibadah, yaitu namanya bait suci. Tempat kudus buat Allah. Supaya Allah dapat tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dan bangsa Israel boleh beribadah dan memiliki tempat ibadah kepada Tuhan. Nah, seperti apa itu tempat ibadahnya? Mari kita lihat di sini. Nah, ini secara kalau dari luar seperti ini. Nah, yang di luar ini namanya halaman luarnya, pelataran dalamnya di kemahnya. Ini kemahnya ini dibangun dengan patok-patok, ditarik jadi pagar. Nah, ini warna putih ini. Nah, di sini halaman dalamnya. Nah, di dalam halaman dalam ada dua benda. Lihat sini. Yang pertama, mesbah korban bakaran, di mana kambing, kita lihat di sini, kambing atau domba dibawa, dipotong, lalu dibakar di sini. Tujuannya untuk pengampunan dosa. Dan imam yang akan membakarnya. Ini imam yang pakai baju putih, ini imam. Nah, setelah imam membakar korban bakaran, imam akan membawa darahnya, dan sebelum membawa darahnya untuk masuk ke dalam bait suci, bilik suci di sini. Sebelum masuk ke sini, imam akan cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan dulu, membersihkan tangannya, bejana pembasuhan. Setelah cuci tangan, dia akan masuk ke dalam untuk melakukan upacaranya. Untuk saat ini kita akan membahas benda-bendanya saja, belum upacaranya. Jadi kita akan mempelajari benda-benda apa saja di dalam bait suci. Di pertemuan berikut kita akan melihat fungsinya apa. Nah, tadi kita lihat di sini kan ada bilik bait suci yang ini, yang seperti tenda ini. Itu di dalamnya terbagi menjadi dua ruangan, adik-adik. Nah, ruangan pertama ini, bilik atau ruang suci. Nah, lihat di sini dibatasi, ditutup dengan yang namanya tirai. Nah, tirai. Jadi bilik suci dan ditutup oleh tirai, dan di dalam tirai ini ada namanya bilik maha suci. Bilik maha suci, ada dua ruangan ya. Ruangan pertama adalah bilik suci atau ruangan yang suci. Yang kedua bilik maha suci, ruangan yang maha suci. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang pertama ruangan pertama dan ruangan yang kedua di sini. Ada peraturannya. Peraturan di dalam bilik suci dan maha suci. Setiap hari imam akan masuk ke dalam bilik suci untuk melakukan upacara keselamatan harian setiap harinya. Cuman
1 hari setiap hari. Nah, setiap hari dia masuk ke dalam bilik suci. Tetapi sekali setahun, imam besar, imam kepala, imam paling tinggi akan masuk ke dalam bilik atau ruangan yang maha suci untuk upacara pendamaian. Nah, jadi setiap hari imam akan masuk ke dalam bilik suci untuk melakukan upacaranya. Nah, kalau setahun sekali, imam paling tinggi, imam paling besar, dia akan masuk ke dalam bilik yang maha suci. Apa saja sih di dalam ruangannya? Ada apa saja? Nah, ini kita lihat ya, 2 ruangan ini. Ini ruangan yang pertama, ruangan yang suci, bilik suci. Ada 7 kaki dian, dicatat ya, 7 kaki dian, dan di sini ada meja roti sajian. Ini meja roti sajian. Pertemuan berikut kita akan membahas apa saja fungsinya. Meja roti sajian, dan yang ini adalah mesbah pedupaan, kemenyan. Nah, biasanya kemenyan ini dipakai untuk berdoa. Kalau kita masuk ke bilik maha suci, ada yang namanya tabut atau peti perjanjian. Nah, peti perjanjian ini seperti kotak, dan di atas kotaknya ada ornamen atau patung malaikat, kerubium, 2 malaikat. Nah, di dalam peti ini ada yang namanya kotak apa? 10 hukum Allah, 2 loh batu. Dan di atas peti ini, kita lihat yang putih-putih ini adalah kehadiran Tuhan yang namanya awan Shekinah. Awan ini adalah wujud atau perlambangan dari hadirnya Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kita boleh mengerti, hanya singkat saja. Dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bait suci dan upacara-upacaranya adalah lambang atau simbol dari cara Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Kita lihat ya, bait suci dan upacara-upacaranya adalah lambang dari proses keselamatan yang Allah lakukan. Di pertemuan berikut kita akan melihat apa itu lambang-lambangnya, apa upacaranya, dan apa maknanya. Sekian dari pelajaran kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.